Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu di sini, Ibu Dwi Setianingsih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Yaitu 3.6 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan, dan 4.6 itu adalah menyajikan gagasan dan fakta menjadi sebuah teks eksposisi. Untuk itu, tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran ini, Ibu berharap kalian semua mampu untuk 1. Menelaah struktur teks eksposisi, yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan yang ketiga, mengembangkan gagasan dan fakta menjadi teks eksposisi. Oke, baiklah anak-anak. Yang pertama adalah struktur teks eksposisi. Sama seperti struktur teks yang lain, itu teks eksposisi juga memiliki 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka di sini disebut dengan tesis, yaitu bagian yang mengenalkan isu atau permasalahan ataupun pendapat umum tentang topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah rangkaian argumen, yaitu bagian isi yang berisi tentang pendapat dan juga fakta tentang topik yang akan dibahas tersebut ataupun isu yang akan dibahas ya. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu simpulan ataupun rangkuman dari keseluruhan 2 bagian ini ya. Itu untuk teks eksposisi strukturnya. Nah, sama Ibu akan memberikan tips untuk yang struktur teks eksposisi itu dengan 3 huruf ya. 3 huruf 1 kata. TAP atau TAP. Tesis, argumen, dan penegasan ulang. Untuk menelaahnya atau menganalisisnya juga mudah, karena kita berkaitan dengan teks eksposisi yang utuh, berarti kita ambil paragraf yang pertama dan paragraf yang terakhir. Paragraf yang pertama sudah pasti bagian pembuka, paragraf yang terakhir ini itu juga sudah pasti bagian penutup ataupun penegasan ulang. Sehingga bagian yang di tengah ya, bagian yang di tengahnya itu termasuk ke dalam bagian rangkaian argumen. Untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh nih. Di sini Ibu sudah tampilkan 1 teks eksposisi dengan 4 paragraf. Kita analisis dulu yang bagian awal dan bagian akhir. Paragraf yang pertama itu kan tesis. Paragraf yang kedua, paragraf yang terakhir itu adalah penegasan ulang. Sehingga paragraf kedua dan ketiganya adalah rangkaian argumen. Itu cara menelaah struktur teks eksposisi. Mudah bukan? Ya, kalau begitu kita akan lanjut pada topik yang kedua atau bahasan yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi ada 5. Yang pertama dulu adalah kata teknis ya. Yang pertama kata teknis, yaitu kata khusus ataupun istilah dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Nih, kata khusus di sini berarti kata yang jarang kita dengar atau kata yang jarang kita lihat secara umum atau seperti yang biasanya gitu ya. Sementara untuk kata yang umum pasti sudah kita tahu artinya, tapi kalau kata teknis itu cenderung kita belum tahu artinya. Untuk membedakannya, Ibu beri contoh nih. Misalkan, nilai rupiah pada kuartal yang kedua ini mengalami naik turun. Ini pasti bahasa naik turun itu sudah mudah kalian pahami. Beda halnya dengan kata seperti ini. Nilai rupiah dalam kuartal kedua mengalami fluktuasi. Nah, di sini kata fluktuasi pasti kalian masih belum paham karena memang jarang didengar. Itu ya. Jadi nanti kata teknis dalam kalimat tersebut pasti 1 ada rupiah, kemudian yang kedua ada kuartal, yang ketiga ada fluktuasi.
Itu cara membedakan kata teknis dengan kata yang lain. Paham belum? Mudah-mudahan paham ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua di sini adalah konjungsi kausalitas. Untuk mengingat konjungsi kausalitas mudah. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kausalitas itu dari bahasa Inggris, yaitu cause atau cause tulisannya, yang artinya sebab ataupun karena. Sehingga kita bisa mengartikan konjungsi kausalitas itu adalah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Penandanya berarti di dalamnya ada kata sebab, ada kata karena, sehingga, akibatnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain-lainnya ya. Itu untuk konjungsi kausalitas. Oke, itu untuk yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah verba mental. Verba atau kata kerja. Mental itu berkaitan dengan psikis, kejiwaan. Sehingga kata kerja mental adalah kata kerja nih yang berkaitan dengan tindakan, tapi berdasarkan hasil pemikiran dan juga perasaan. Untuk membedakan dengan kata kerja yang lain, Ibu contohkan seperti ini. Hari ini Ibu mengajarkan bahasa Indonesia tentang teks eksposisi. Mengajarkan kan kata kerja tuh. Nah, di sini kata kerja biasa karena mengajarkan itu berupa tindakan. Tapi beda halnya dengan Ibu menyatakan bahwa hari ini kalian semua harus mengumpulkan LKPD. Nah, mengatakan ataupun menyatakan berarti itu adalah sebuah pendapat atau yang ada di pemikiran Ibu kemudian dikemukakan. Itu yang berkaitan dengan kata kerja mental. Sudah paham belum bedanya anak-anak? Oke, lanjut. Kemudian yang keempat sekarang. Yang keempat itu adalah kata perujukan. Kata perujukan adalah kata acuan. Kata acuan ataupun yang mengacu, yang merujuk pada kata-kata lain sebelumnya, atau kata-kata yang merujuk pada sumber-sumber tertentu. Bisa dari buku, bisa dari referensi karya ilmiah, bisa dari kitab undang-undang hukum pidana, ataupun bisa dari undang-undang dasar, atau bisa juga dari para ahli, tentunya narasumber yang terpercaya ya. Oke, itu berarti di dalamnya atau penandanya itu bisa dilihat dari ada tidaknya kata berdasarkan bla bla bla, berdasarkan surat keputusan bla bla bla. Nah, itu berarti ada kata berdasarkan. Itu termasuk kata perujukan. Kemudian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu juga sama tuh. Ada kata sebagaimana bla 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 bla. Kemudian bisa juga menurut Profesor Doktor ABCDEFG. Nah, berarti di sini menurut pendapat ataupun argumen ataupun hasil penelitian dari Bapak Profesor Dr. ABCDE gitu ya. Itu untuk kata perujukan. Sampai di sini bagaimana? Sudah paham belum? Mudah-mudahan paham ya. Oke, yang kelima sekarang, kata persuasif. Kata persuasif berarti kata-kata yang mengajak ataupun mendorong ataupun membujuk untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Di sini kalau kata persuasif yang asli ada kata ayo, mari, yuk. Tapi untuk teks eksposisi di sini Ibu bisa artikan kata persuasifnya menyerempet pada kata rekomendasi. Kata rekomendasi atau kata saran. Berarti di dalamnya ada kata sebaiknya, selayaknya, seharusnya, semestinya, atau dengan kata harus, dengan kata perlu, seperti itu ya. Itu untuk kata persuasif atau kaidah kebahasaan yang kelima. Baik anak-anak, 5 kata ataupun 5 kaidah kebahasaan sudah dibahas. Selanjutnya yang ketiga, bahasan ketiga yaitu penulisan teks eksposisi. Ada 5 langkah. Yang pertama sudah pasti kita harus tentukan isu atau permasalahannya terlebih dahulu, yang pastinya kita harus pilih yang sedang
hangat dibicarakan atau yang sedang trendy ya, trending topik lah bahasa kerennya ya, bahasa sekarangnya. Nah, bahasa sekarangnya trending topik bisa isunya isu tentang COVID-19 yang naik di Indonesia. Kemudian yang kedua bisa juga kaitan dengan Omnibus Law. Bisa juga yang ketiganya itu bisa dengan kaitan apa ya? Resesi ekonomi Indonesia. Nah, itu untuk topik ataupun isu ya, isu yang bisa menjadi topik teks eksposisi. Oke, selanjutnya yang kedua, kita harus membaca sumber-sumber atau referensi yang terpercaya berkaitan dengan isu yang dipilih tadi. Kemudian yang ketiga di sini ada mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Contoh, jika Ibu tadi yang pertama memilih isu tentang naiknya COVID-19 di Indonesia, berarti kita bisa mendaftar topik yang pertama adalah fenomena meningkatnya COVID-19 di Indonesia. Tentu saja penderita ya. Kemudian yang kedua, di sini bisa kita ungkapkan pendapat-pendapat dari para ahlinya, dari juru bicara tim penanggulangan COVID juga bisa, ataupun dari Kemenkes langsung juga bisa. Bukti-bukti tentang naiknya COVID-19 di Indonesia juga bisa kita paparkan di dalam topik yang ketiga. Kemudian topik yang keempat bisa kita paparkan juga faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang kelima kita bisa kemukakan upaya-upayanya, seperti itu. Itu untuk teks eksposisi, topik-topik yang bisa kita ungkapkan atau kita sampaikan, kita rinci menjadi kerangka karangan, yaitu langkah keempat, membuat kerangka karangan teks eksposisi. Kerangka karangannya tadi yang pertama, fenomena itu berarti menjadi bagian tesis ya. Kemudian di arah panah saja. Kemudian bagian 2, 3, 4, 5 tadi ya, topik-topik berkaitan dengan pendapat atau argumen dari juru bicara ataupun Kemenkes, seperti itu juga bisa. Kemudian tadi angka-angkanya berapa dari hari ke hari. Kemudian yang keempatnya itu tadi ada faktor penyebabnya, dan yang kelima itu ada upaya-upaya penanggulangan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu apa. Itu bisa menjadi bagian rangkaian argumen. Nah, setelah selesai langkah yang keempat, kita merujuk pada langkah yang kelima, yaitu mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksposisi yang utuh. Dari tadi poin-poin kita jabarkan menjadi kalimat-kalimat untuk paragraf pertama, kalimat untuk paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Kita kembangkan itu untuk menjadi satu teks eksposisi yang utuh. Karena tadi ada 5 topik, kemudian bisa dirinci menjadi 5 paragraf juga, berarti kita sudah ada 5 paragraf. Dan terakhir adalah paragraf penutup, berarti jumlahnya ada 6 paragraf untuk teks eksposisi yang dibuat. Itu untuk cara menulis atau menyajikan teks eksposisi. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya untuk dapat mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas dari guru di sekolah ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.